Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas B reguler sore semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas isi ulasan review buku yang pertama untuk memenuhi tugas kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul buku Tanggapan Organisasi untuk Keterlibatan Orang dengan Sakit Mental dengan Sistem Peradilan Pidana. Berawal dari program layanan remaja Rumah Sakit Lamuel mengadopsi publik pendekatan kesehatan untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelaku remaja yang dipenjara di Massachusetts. Program yang dioperasikan untuk 6 orang tersebut memberikan perawatan psikiatri dan penilaian neuropsikologis untuk remaja nakal serta pelatihan warga psikiatri, rekan neuropsikologi, dan staf Massachusetts Department of Your Service. Program tersebut mengakui dan berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan perawatan kesehatan dari akses terbatas ke layanan kesehatan mental berkualitas bagi yang ditahan kaum muda, terutama mereka yang berlatar belakang kurang beruntung dan minoritas. Program ini merupakan usaha kolaboratif antara Massachusetts Department of Public Health and Young Service dan Trust New England Pusat Layanan Kesehatan. Ruang lingkup masalah perawatan kesehatan akan diuraikan pertama kali, diikuti dengan sejarah dan evaluasi program dari perspektif kesehatan masyarakat dan integrasi sistem. Berikutnya, layanan kesehatan masyarakat dan psikiatrik untuk pelanggan juvenil yang sakit mental. Keseluruhan misi kesehatan masyarakat secara ringkas dirangkum oleh pepatah tersebut, yakni 1 ons pencegahan bernilai 1 pon pengobatan. Kesehatan Federal Initiative People tahun 2000 dan 2010 secara lebih luas menguraikan agenda pencegahan nasional untuk 10 tahun sebelumnya dan berikutnya yang menyeluruh. Tujuan dari inisiatif Orang Sehat adalah untuk meningkatkan rentang waktu hidup sehat baik dari segi kualitas maupun kuantitas bagi semua orang Amerika kepada semua orang Amerika dan untuk meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan preventif untuk semua orang Amerika. Orang dengan penyakit mental yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana adalah sangat rentan. Mereka menanggung beban ganda. Misalnya stigma yang terkait dengan mereka merupakan penyakit mental dan stres karena potensi penangkapan dan pengurungan. Keterlibatan dengan sistem peradilan pidana dapat memperburuk isolasi dan ketidakpercayaan yang sering dikaitkan dengan penyakit mental. Berikutnya, kesaksian dan residivisme mental. Gejala yang dialami pelaku remaja tidak terjadi memperbaiki dari waktu ke waktu, melainkan majemuk. Pelaku dewasa sakit jiwa residivis lebih banyak seringkali dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak sakit jiwa. Namun, hanya ada sedikit informasi pada residivisme dan penyakit mental di kalangan remaja. Faktor risiko kriminal itu diciutkan menjadi 8 kategori termasuk kesehatan mental, substansi pelecehan, masalah perilaku di sekolah, cacat pendidikan, pendidikan kinerja, karakteristik rumah tangga, lingkungan keluarga, dan relasi dengan orang lain. Hampir setengah dari kaum muda memiliki setidaknya satu faktor risiko
dari kategori kesehatan mental. Tetapi sekali lagi, kesehatan mental tidak dipisahkan sebagai variabel terpisah terkait resividisme. Berikut penerapan pusat menjelaskan pendekatan 4 fase untuk implementasi sebagai program berpindah dari hubungan informal ke formal di antara semua pihak terlibat dalam proyek. Tahapan implementasi akan disajikan terlebih dahulu dan kemudian membahas bagaimana penerapannya ke YSP. Tahapannya yakni kerjasama. Personel kunci dari semua lembaga yang bekerja sama, bertemu, dan berbagi informasi secara Yang kedua, koordinasi. Perwakilan dari masing-masing lembaga pindah ke staf gabungan, pertemuan dan perencanaan program untuk mempelajari lebih lanjut tentang prosedur operasi masing-masing kelompok. Yang ketiga, kolaborasi. Perwakilan dari masing-masing instansi tetap rutin rapat, melatih lintas staf, dan beralih ke perjanjian antar lembaga melalui nota kesepahaman. Yang keempat, integrasi. Perwakilan berbagai anggaran mendanai posisi kunci bersama dan memandang perawatan klien sebagai tanggung jawab bersama. Saat sebuah proyek bergerak melalui 4 fase ini, ada sejumlah tugas yang perlu diselesaikan, yakni meliputi perjanjian formal dan informal di antara semua pihak, strategi pemasaran, sistem berbagi informasi, aksesibilitas kelayanan oleh klien, pelatihan lalu lintas. Selanjutnya, menanggapi dengan serius penyakit mental. Sejumlah besar orang dewasa dengan penyakit mental ditahan oleh polisi, terlihat di pengadilan dan terkurung di penjara, dan penjara telah menjadi perhatian lama penjabat di kesehatan mental dan sistem peradilan pidana. Pengalihan program merupakan strategi penting untuk melawan kriminalitas orang dengan penyakit mental. Pengalihan program merupakan strategi penting untuk melawan kriminalitas orang dengan penyakit mental. Tantangannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengintegrasi sumber daya sedemikian rupa sehingga organisasi menjembatani polisi, pengadilan kesehatan mental, penyalahgunaan zat, tunawisma, kesejahteraan, dan badan-badan hak akan berkembang yang akan secara efektif dan tepat melayani pelanggar dengan masalah kesehatan mental, menjaga mereka tetap stabil di komunitas, dan mengurangi residivisme. Untuk mengoperasionalkan sistem kepercayaan ini, para pelaku dalam sistem kesehatan mental lokal telah bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dalam sistem peradilan pidana untuk merancang dan menerapkan penyadapan untuk orang-orang dengan penyakit mental yang diidentifikasi di berbagai titik dalam proses peradilan pidana. Beberapa di antaranya mengambil untuk intervensi krisis yang diberlakukan oleh polisi bersama dengan berbagai komponen sistem kesehatan mental lokal. Berfungsinya sistem layanan kesehatan mental yang efektif membutuhkan koneksi dan koordinasi di antara banyak sektor, baik sektor publik maupun swasta, khususnya kesehatan umum, kesehatan sosial, dan kesejahteraan sosial, peradilan pidana, dan pendidikan. Tanpa koordinasi itu, bisa dengan mudah menjadi terfragmentasi secara organisasi, menciptakan hambatan untuk mengakses. Menambahkan sistem kompleksitas adalah ketergantungannya pada banyak aliran pendanaan dengan insentif yang terkadang bersaing. Berikutnya, penilaian faktor dinamis di masyarakat. Program percontohan penilaian risiko meliputi penilaian komunitas
yang dilakukan oleh kolaborator dari wilayah kerja sosial dengan tujuan untuk menilai variasi faktor risiko yang dinamis. Berdasarkan penilaian tersebut, wawancara diatur antara subjek yang dibebaskan dari juri atau psikiater dan penyesuaian dalam tindakan pencegahan dapat diterapkan. Sekian ulasan dari saya, terima kasih.